Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita melanjutkan pengajian kita pada perkara fikih ibadah. Tentu kita masih berada pada pembahasan tentang istinja atau bersuci. Dan pada pertemuan kali ini kita membahas tentang adab-adab tentang buang hajat. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang tata cara beristinja. Kemudian pertemuan kali ini kita membahas tentang adab-adab dalam beristinja. Al-awwal, yang pertama, adab beristinja. Wa yusannu ay yaqula 'inda dukhulil khala', disunnahkan bagi yang masuk ke dalam toilet membaca Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Mengapa dianjurkan untuk membaca doa ini? Kata Rasulullah SAW, inna hadhihi hushusha muhtadarat, karena tempat ini adalah tempat buang hajat yang ditempati oleh setan. Jadi perlunya kita membaca doa kalau masuk di WC, mendahulukan kaki kiri, kemudian kalau keluar mendahulukan kaki kanan, karena Rasulullah SAW bersabda, inna hadhil khusyusha muhtadarat, tempat-tempat ini ditempati oleh setan. Fa idza ata ahadukumul khala, apabila salah seorang di antara kalian memasuki WC atau mendatangi WC, fal yaqul, hendaklah dia mengatakan Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau di dalam hadis lain disebutkan di dalam WC itu sitruma baina a'yunil jin wal awrat bani adam idza dakhala ahadul khala ayaqula bismillah. Penghalang antara pandangan jin dan auratnya anak Adam ketika salah seorang dari mereka masuk ke tempat buang hajat dengan mengucapkan bismillah. Jadi setan di dalam WC itu bisa melihat aurat kita. Jadi makanya doanya Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi bukan cuma setan perempuan yang ada di dalam WC, bukan cuma setan laki-laki juga ada di dalam WC. Jadi kalau perempuan yang masuk di dalam WC, setan laki-laki yang melihat kita. Tapi kalau laki-laki yang masuk di WC, setan perempuan yang melihat aurat kita. Itulah makanya kata musannif dalam kitab ini, wa yusannu, disunnahkan untuk membaca bismika Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith, berlindung. Jadi kalau kita baca itu, kata Nabi, diberikan hijab di pandangan matanya setan itu sehingga tidak bisa melihat aurat kita. Itu makanya sebenarnya ulama mensunnahkan, ulama menjelaskan bahwa kalau masuk di WC usahakan jangan terlalu telanjang sekali kalau bisa. Bukan berarti artinya kalau bisa, tapi kalaupun harus terpaksa melepaskan semua pakaian, tidak jadi masalah. Tapi kalau bisa mesti ada sedikit yang tertutup. Itu banyak sekali setan. Makanya di dalam WC tidak dianjurkan berlama-lama. Ada yang main HP atau merokok di WC,
Karena setan itu akan senang, ya senang dengan kita kalau kita berlama-lama di WC. Ya. Kemudian kalau di dalam WC kita tidak membaca doa sebelum masuk, maka banyak hal-hal yang akan terjadi. Setan itu mengganggu kita. Jadi tidak ada satu riwayat yang mengatakan bahwa setan itu mengganggu fisik, tapi mengganggu secara non fisik, membuat kita was-was, membuat kita berpikir yang lain-lain. Makanya biasa kalau ada orang suka berlama-lama di WC itu diganggu setan. Biasa kalau dia mohon maaf cebok, sudah buang air besar, kadang sudah berapa kali dia siram masih ragu-ragu, ini sudah bersih kayaknya atau tidak, disiram lagi sampai habis air kadang habis air 3 ember masih disiram karena setan mengganggu. Jadi dianjurkan membaca doa ini karena tempat berkumpulnya setan di situ. Karena ada juga orang tidak punya adat masuk di WC menyanyi. Ya, ada memang orang itu penyanyi WC mentong. Kalau di luar tidak bisa menyanyi, tapi kalau di WC lagu dangdut semua hantam. Apalagi kalau hujan keras di WC itu tidak bisa ada aktivitas yang lain sebenarnya. Apakah boleh kita membawa HP misalnya dengan tujuan tertentu? Ya, kecuali dalam kondisi darurat. Kalau dalam kondisi darurat boleh kita membawa HP kalau memang ada kepentingan, tapi kalau tidak. Ya. Ada yang bertanya, bagaimana misalnya kalau ada orang yang beri salam tamu sementara kita di WC, Assalamualaikum, wajib kita jawab karena salam itu kan wajib. Itu jawaban salam itu boleh ditunda. Nanti kita keluar dari WC baru dijawab Waalaikumsalam. Tamunya datang, Assalamualaikum, Assalamualaikum 3 kali baru salam, tidak ada orang, pulang. Kapan kita jawab salamnya? Keluar pergi dari WC. Nah, ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW berbunyi, anna rajulan marra 'ala Nabi SAW. Seseorang melewati Nabi. Ya, jadi Nabi itu pernah dilewati oleh salah seorang laki-laki ketika beliau sedang ketika beliau sedang buang air kecil. Nah, jadi ketika Nabi sedang buang air kecil, fasallama alaihi, lalu orang itu bersalam, Assalamualaikum. Ya, falam yarudda alaihi salam. Tapi Nabi tidak menjawab salam orang itu. Jadi orang itu bersalam, tapi Nabi tidak jawab salamnya. Padahal salam itu kan wajib. Nah, bukan berarti kita meremehkan salam, tapi ada tempatnya. Ya, jadi Assalamualaikum tidak usah dijawab. Atau bersin di dalam WC tidak usah disebut Alhamdulillah. Atau menguap di WC tidak usah astagfirullah. Apalagi kalau WC itu ada toiletnya. Jadi ada 2 WC itu, ada WC yang tidak ada klosetnya, ada WC yang memang ada kloset, ada yang tidak kloset. Kan biasa saya temukan di rumah itu ada rumah memang 2 WC-nya, satu yang pakai kloset, satu yang tidak. Kalau WC yang pakai kloset itu bukan diharamkan, tapi dimakruhkan untuk menyebut asma Allah di situ. Makanya ada biasa rumah mepisahkan tempat berwudu dengan tempat buang air kecil, buang air besar dan kecil. Jadi kalau mau berwudu biasanya itu cari kalau usahakan jangan di WC yang ada klosetnya, karena sebelum kita berwudu ada asma Allah, kecuali darurat. Tidak ada sekali tempat berwudu kecuali di WC yang harus dibuat. Tapi tidak usah baca-baca. Kan ada doa yang mesti dibaca sebelum kita berwudu.
Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Misalnya selesai berwudu, tidak usah dilafazkan doa di dalam WC ada toiletnya. Tapi kalau WC yang tidak pakai kloset, ya, tapi kalau yang WC yang tidak pakai kloset, ya, boleh kita lafazkan asma Allah. Ya, misalnya mandi, kemudian sementara mandi bersih, boleh diucapkan Alhamdulillah. Ya. Kalau yang ada klosetnya bukan berarti diharamkan, tapi dimakruhkan karena ada tempat kotoran buang hajat di situ. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa yuqaddimu rijlahu al-yusra inda dukhuli wal yumna inda al-khuruj. Adab yang kedua, buang hajat sebelum buang hajat itu mendahulukan yang kiri, masuk dengan kaki kiri, inda dukhuli, ya, ketika masuk, wal yumna indal khuruji, sementara ketika kita keluar dari WC mendahulukan yang kanan, ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammum fi sya'ni kulli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyukai mendahulukan yang kanan dalam semua urusan, tetapi itu maksudnya adalah ketika selesai melakukan urusan, keluar dari WC mendahulukan yang kanan. Kenapa mendahulukan yang kiri ketika masuk di WC? Karena WC itu tempat kotor. Jadi kaki kiri, ya, identik dengan yang kotor-kotor. Ya, sementara kebalikannya kalau kita masuk di dalam masjid mendahulukan kaki kanan. Ya. Kemudian ketiga, wa yukrahu istiqbalul qiblati wastidbaruha inda qada'il hajat. Ya. Yaitu dimakruhkan membelakangi kiblat atau menghadap ke kiblat. Jadi dua. Tapi ada memang biasa orang terlanjur bikin WC salah arah. WC-nya menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Ini kan arah kiblat kita begini. Jadi mestinya WC itu tidak boleh arahnya begini, tak boleh begini. Jadi posisi klosetnya itu harus begini. Jadi tidak membelakangi. Itu dimakruhkan. Makruh maksudnya itu kurangi pahalanya. Ya. Kalau dikerjakan tidak dapat apa-apa, ditinggalkan, tapi kurang pahala, ditinggalkan dapat pahala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW an Abi Ayyub al-Ansari, dari Abi Ayyub al-Ansari, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataitumul ghaita wa la tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha." Jika kalian buang hajat, janganlah menghadap kiblat, jangan pula membelakanginya. Kenapa? Kiblat adalah tempat yang dimuliakan, sehingga dilarang menghadap atau membelakangi ketika buang hajat. Ini adab. Termasuk kalau kita buang hajat di luar rumah misalnya. Kalau kita berkunjung ke suatu tempat di sungai, tapi kita tidak tahu arah yang mana arah kiblat. Kalau kita tidak tahu arahnya, tidak apa-apa. Kalau kita di pinggir sungai misalnya buang hajat, tapi seharusnya dianjurkan oleh ulama buang hajat itu lebih bagus kalau ada tempat ada hijabnya, ada tempat dan jauh dari pandangan manusia. Karena menutup aurat adalah kewajiban dan menjauh dari pandangan manusia termasuk menjaga adab kehormatan. Kemudian yang kelima, wa yukrahul kalamu hala qada'il hajat. Tidak berbicara ya, ketika buang hajat. Tidak berbicara. Makanya tadi kenapa
dilarang berlama-lama di WC, dilarang membawa HP. Karena kadang kalau kita bawa HP, ada kepentingan yang kita lihat di HP itu langsung ditelepon isi orang. Ada biasa orang juga sementara berak, sementara menelpon, memanfaatkan waktu untuk menelpon. Nah, halo, assalamualaikum, bagaimana bisnis kayak kemarin? Pada ini dimakruhkan, dilarang, ya, dilarang berbicara-bicara kecuali hal yang penting. Ya, berbicara-bicara saja dilarang, apalagi menyebut asma Allah. Ya. Kemudian yang keenam, wa yajibul istinja'u minal bauli wal ghaib. Setelah kita selesai buang hajat, wajib hukumnya kita beristinja, membersihkan seluruh apa yang telah keluar dari arah belakang, lubang belakang, ya, dubur atau kubul, lubang yang ada di depan. Ya, karena suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi SAW di kuburan, Nabi Muhammad pernah melewati dua kuburan. Innahuma la yu'adzibani, kedua kuburan itu disiksa karena persoalan kecil. Wa ma yu'adzibani fil kabir, orang ini disiksa di dalam kuburnya bukan persoalan besar. Pernah ada yang bertanya, kenapa mesti orang itu disiksa hanya persoalan begitu? Kenapa bukan sholat? Sholat itu urusan besar. Ya, seakan-akan Nabi mengajarkan kepada kita bahwa persoalan kecil saja orang disiksa, bagaimana hal yang besar? Kan banyak orang itu pernah ngetik kencingnya. Ya. Jadi satu saja, dua yang menyebabkan disiksa. Yang pertama, la yastanzilu minal baul, tidak bersih caranya ketika sudah buang air kecil atau besar. Wan namimah, yang kedua adalah provokator. Jadi provokator dengan tidak. Jadi ini biasa dianggap sepele. Nah, dianggap kecil saja begini sudah disiksa, bagaimana yang besar? Ada yang bertanya, Nabi pernah kencing berdiri? Pernah, memang Nabi kencing berdiri. Tapi betul-betul di tempat dalam riwayat itu disebutkan itu ada tempat sampah di situ. Jadi sebenarnya kencing berdiri itu bukan dilarang, dibolehkan dalam kondisi tertentu. Ya, termasuk kalau kita lagi ketakutan ketinggalan rombongan. Ya, kalau kita harus membuka lagi pakaian, buka celana, setengah mati kita buka. Kemudian dengan durasi waktu yang lama ketinggalan rombongan. Atau badan yang terlalu gemuk. Ya. Saya kalau keluar pakai celana, kadang kita ini yang besar-besar perlu ini setengah mati untuk dibuka celana. Jadi harus dibuka, apalagi ada memang celana itu kalau kita jongkok. Susah itu susah itu celana longgar kalau kita jongkok, dan itu menyusahkan kita untuk keluar. Nah, dalam kondisi tertentu boleh tuh berdiri. Itu nih biasa banyak yang bawakan kajian begini, Pak. Dia tidak jelaskan secara ilmiah. Itu di Al-Markas itu Masjid Raya. Ada kenapa kalau kencing berdiri dilarang? Kenapa mesti Al-Markas Masjid Raya itu ada tempat kencing berdiri? Nah, di masjid-masjid besar, Masjid Al-Markas Masjid Raya itu tempatnya ulama memberikan kajian tentang fikih. Nah, ternyata beliau tidak paham bahwa kencing berdiri tidak dilarang sebenarnya. Tapi selama dia mampu menjaga, ada kondisi tertentu. Orang tua renta uzur, sehingga sudah tidak bisa lagi jongkok, masa mau dipaksa jongkok. Nah, kalau dia harus jongkok menyusahkan mereka. Orang sakit, ya, dan masih banyak darurat tertentu. Kemudian yang terakhir, membaca doa. Wa yusannu ayyaqula ba'dal furud ghufranaka. Disunnahkan membaca doa setelah keluar dari toilet, membaca ghufranaka, ya Allah, aku mohon ampunanmu. Nah, kenapa Rasulullah SAW membaca ghufranaka setelah keluar? Seakan-akan kita bikin dosa di dalam. Ya. Ada pertanyaan muncul, kenapa Nabi membaca ghufranaka, aku mohon ampunanmu ya Allah, ketika keluar dari WC?
Karena hikmahnya begini, di dalam WC itu kita dapat nikmat yang besar. Bayangkan saja, banyak orang susah buang yang besar, kena sambelit, atau orang Bugis bilang nak berkerit air, susah keluar. Begitu kita masuk WC, lancar itu keluar, kan disunahkan membaca alhamdulillah, tapi tidak bisa dibaca alhamdulillah. Enak itu di dalam alhamdulillah, pas keluar itu semua alhamdulillah, penyakit keluar semua, tapi terhalangi kita bersikir di dalam WC. Terhalangi kita membaca itu karena tidak dianjurkan memang. Maka begitu kita keluar dari WC, dibaca Ghufranaka, ya Allah, aku mohon ampunanmu. Kenapa kita meminta ampun? Seakan-akan kita bikin dosa. Tidak, kita meminta ampun kepada Allah karena terhalangi berzikir, terhalang kita untuk mengucap syukur di dalam WC. Begitu kita keluar, barulah diucapkan semua. Yang tadinya kita bersih di dalam WC, tidak dianjurkan membaca alhamdulillah. Yang tadinya kita menguap di dalam WC, tidak dianjurkan membaca astagfirullah. Begitu keluar dari WC, minta ampun lagi sama Allah. Ghufranaka, aku mohon ampunanmu ya Allah, karena banyak yang harus saya lakukan di WC terhalangi, tidak bisa, maka aku mohon ampunanmu ya Allah. Itulah wujud adab dalam buang hajat, buang air besar maupun buang air kecil. Yang pertama tadi adalah ulama mengajarkan kita tentang bagaimana membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, karena di dalam WC tempat berkumpulnya jin. Kalau kita tidak membaca doa ini, maka jin akan melihat aurat kita dan mengganggu kita secara non fisik, yang membuat kita was-was, membuat kita berpikir yang aneh-aneh. Kemudian yang kedua, masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Ya, karena yang kiri identik dengan yang kotor, sementara yang kanan identik dengan yang baik-baik. Kemudian yang ketiga, tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Kiblat adalah tempat yang suci, tidak boleh dibelakangi dan tidak boleh menghadap kepada kiblat, itu dalam buang hajat. Kemudian menutup aurat dan menjauh dari pandangan manusia, menutup aurat. Ya, diupayakan dalam buang hajat itu tidak boleh ada orang yang melihat kita. Ya, kalaupun ada, terpaksa di sungai misalnya yang tidak tertutup, ya tidak apa-apa kalau dalam kondisi darurat. Kemudian yang kelima, tidak berbicara saat buang hajat kecuali ada urusan yang penting. Kemudian setelah kita selesai buang hajat, barulah bersuci. Bersuci, dibersihkan semua hal-hal yang tentang apa yang keluar dari belakang dan apa yang keluar dari depan. Ya, kemudian yang ketujuh, membaca doa setelah keluar Ghufranaka. Kenapa? Karena di dalam WC kita terhalang membaca doa, di dalam WC kita terhalang berzikir, otomatis banyak zikir-zikir yang terlewatkan. Oleh karena itu kita meminta ampun kepada Allah dengan mengucapkan Ghufranaka, aku mohon ampunanmu ya Allah. Mungkin ini saja yang sempat kami sampaikan, kita bahas pada subuh hari ini. Insyaallah di lain waktu kita melanjutkan pada persoalan tentang sholat, syurut wujub sholat. Barangkali sampai di sini ada yang bertanya. Oke. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sampaikan ini terkait tadi mengatakan provokator. Iya. Dalam konteks hukum itu, Iya. sama dengan menghasut. Iya. Maka 60 kalau pidana. Iya.